Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa dengan saya Yudi Ginanjar di acara yang paling terbaru di sekolah kita. Nama acaranya apa? Nama acaranya yaitu Bincang Pasundan 9. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam pembahasan bahasa Indonesia ini, kita akan melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Seperti apa? Kita akan bahas dengan cara talk show. Apa itu talk? Talk itu bincang, show itu acara, ya. Jadi jangan anggap Bapak seperti itu cool tapi ya. Oke, sebelum kita membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah kedatangan seorang guru yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ciri-cirinya, beliau seorang pembina pramuka, apalagi lembut-lembut berwibawa lah seperti itu ya. Oke, kita sambut saja langsung Bapak Mulki Arfi Mantasya. Oke. Selamat berjumpa. Oke. Gimana Pak Mulki? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sendiri aja ini. Sendiri hari ini. Jomblo. Alhamdulillah bisa bergabung di Bincang Pasundan 9 hari ini bersama Pak Yudi dan rekan-rekan sekalian. Ya. Gimana nih Pak Mulki? Kita langsung aja ke pembahasan ya. Siap? Karena Pak Mulki ini di sini kan guru bahasa Indonesia. Betul. Nah, kita di sini ingin membahas Oke. pelajaran bahasa Indonesia secara talk show. Nah, Siap. pada kesempatan hari ini kita tunggu atau kita saksikan mau membahas apa Pak Mulki ini, materi apa yang mau disampaikan. Oke, langsung saja. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa walaupun masih secara virtual. Semoga teman-teman, siswa, kalian, khususnya kita semua diberikan kemudahan, kesehatan, dan pada akhirnya selamat dari semua pandemi yang mendera dewasa ini. Baik teman-teman, tanpa banyak basa-basi, hari ini Bapak berkesempatan akan membahas mengenai KBBI. KBBI. Apa itu KBBI? KBBI. Nah, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tepat sekali. Nah, dalam hal ini Bapak akan sampaikan apa itu KBBI, bagaimana sejarahnya, begitu, kemudian definisi serta fungsi dan manfaat yang ada dalam KBBI itu sendiri. Nah, KBBI itu sendiri yaitu kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam KBBI kita dibagi menjadi dua macam. Ada KBBI secara konvensional dan KBBI secara daring. Nah, apa saja yang ada dalam KBBI? Tentu ini ada tentang nomina, ragam bahasa, begitu, kemudian ada adjektif dan sebagainya. Nah, lebih detailnya nanti kita akan kupas tuntas apa itu KBBI sehingga siswa sekalian bisa mencerna dengan baik. Oke, nah itu tadi ternyata kita akan membahas tentang KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul sekali. Oke, dilanjut dulu sama Bapak ya. Pak Mulki, tadi saya dengar ya KBBI, Betul. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua. Betul. Katanya ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara konvensional Betul. dan secara daring. Oke, bisa dijelaskan konvensional itu seperti apa? Baik. Dan yang kedua, daring itu seperti apa? Baik, luar biasa sekali pertanyaan Pak Yudi, terima kasih. Jadi KBBI secara konvensional itu yaitu KBBI yang didesain seperti kamus dan buku. Jadi fisiknya itu ada dan terlihat begitu. Nah, KBBI secara daring ini adalah KBBI yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga praktis dan bisa di-download melalui App Store atau Play Store sendiri begitu. Jadi ini sangat-sangat praktis dan edisinya juga sekarang sudah edisi kelima Pak Yudi.
Dari cetakan pertama itu tahun 1983. Pak Yudi sudah lahir belum? 83 saya masih belum. Masih belum ya, masih proses gitu Proses, ya. Nah, karena saya masih lucu-lucunya betul sekali. sekali. Jadi setelah 1983 itu kemudian terus direvisi hingga akhirnya 2016 ini, maksudnya 2016 yang lalu direvisi sampai sekarang sudah mencapai 1.800 lema atau entrian masukan. Lema. Betul. Itu yang sudah direvisi dari awalnya itu 1983 baru 62.100 lema. Jadi itu kembali lagi bahasa secara universal terus berkembang, terus berevolusi begitu. Jadi sampai hari ini bahkan 2019 kemarin jumlahnya sampai 110.000 sekian lema. Jadi luar biasa banyak nih, dan ini akan terus berkembang begitu. Ya, oke. Nah, pertanyaan dari Bapak tadi perbedaan konvensional dan daring. Ternyata perbedaan KBBI secara konvensional itu seperti yang sudah kalian lihat sebelum-sebelumnya, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia berbentuk buku. Ya, bisa dibawa di jinjing, disimpan di tas. Tapi pada perkembangannya sampai saat ini ternyata Kamus Besar itu sudah praktis gitu ya? Elektronik lah ya. Elektronik, jadi kalian bisa dilihat di handphone mungkin ya. Betul sekali. Handphone, laptop atau apapun. Betul. Ya. Oh, ternyata itu bedanya. Dan ya. itu teman-teman juga Pak Yudi itu tidak memuat hal yang atau memakan ruang yang cukup besar, hanya 7 MB saja. Jadi teman-teman bisa bayangkan buku yang setebal ini sampai 14.000 halaman begitu hanya ada dalam satu aplikasi, dan itu sangat memudahkan sekali gitu Pak Yudi. Nah, siapapun di sana yang menonton channel kita, Bapak pikir kalian wajib punya KBBI Betul secara sekali. daring ya. Cintai bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Sip. Oke, ada lagi materi? Kalau tidak saya mau nanya lagi nih. Oke, silakan Pak Yudi. Pertanyaan kedua nih ya, Pak Muki. Siap. Dewasa ini, Betul. peran atau manfaat Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam perkembangan bahasa kita di keseharian seperti apa luar nih? biasa Pak Yudi. Jadi untuk teman-teman juga sebagai informasi bahwa kita sering dihadapkan pada berbagai bahasa yang sudah berkembang. Ada bahasa baku di sana, ada bahasa tidak baku begitu ya. Jadi sederhana saja untuk teman-teman siswa juga para viewer yang menonton ini, bahwa pada dasarnya nanti di KBBI itu akan terdapat kata-kata yang baku, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan gitu. Jadi ketika misalkan kita melihat satu kata atau mendengar satu kata yang mungkin kita baru dengar asing, nah itu kita bisa cari dalam kamus, sehingga tidak lagi menimbulkan definisi-definisi yang salah. Jadi tadi praktis, kemudian kita bisa mencari begitu cepat dan sebagainya, sehingga kita juga akan memperbanyak pembendaharaan kata kita gitu. Oh ya, ya. Jadi gini ya, manfaat KBBI yang saya tangkap, kalian kan sering dengar ya, ada kata kali menjadi ada plesetannya, kali jadi keles ya. Nah, itu fungsi KBBI ini menjaga agar keelokan bahasa Indonesia ini tetap terjaga. Betul ya. sekali. Walaupun ada plesetan-plesetan dari anak-anak muda ya tidak apa-apa. Nah, yang penting ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Ada aturannya ya. Aturannya gitu ya. Begitu. Walaupun nanti banyak plesetan tidak apa-apa. Yang penting ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tepat sekali. Nanya lagi nih. Baik. Pertanyaan kesabaraha berarti ya teh. Ketiga Pak Yudi. Kalau ada yang baru, ada sesuatu yang baru, pasti ada hal yang menarik. Betul. Mau nanya nih, dalam Siap. Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa hal yang menarik? Oke, baik. Menyambung tadi pertanyaan dari Pak Yudi, untuk teman-teman juga viewer. Jadi begini ya, hal menarik yang Bapak rasakan sendiri saja. Karena jujur saja Pak, jujur saja teman-teman, bahwa kita tidak akan bisa menghafal semua lema, kosakata, apapun itu dalam KBBI secara istilahnya fasih begitu ya. Jadi, nah itulah
gunanya KBBI, hal menarik di sini maksudnya adalah kita akan cepat menemukan kata-kata yang selama ini mungkin kita asing mendengarnya dan mungkin cukup waktu untuk mencarinya. Jadi kalau dalam kamus konvensional itu kan kita harus membuka begitu Pak Yudi, kita akan banyak mencari, tapi dalam aplikasi tersebut karena ini juga dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya kita bisa mencari dengan sangat cepat. Menariknya seperti itu. Kemudian kita akan banyak sekali mendapatkan pembenaran kata. Nah ini yang penting gitu ya. Jadi kita tidak hanya fokus di satu kata, satu lema dan sebagainya. Kita akan semakin banyak mendapatkan kata-kata gitu. Oke. Nah jadi seperti itu ya. Ada yang baru pasti ada yang menarik. Betul. Ya. Nah, Bapak semakin tertarik, semakin ingin mengajak kalian untuk yuk download KBBI secara daring ya. Kita lestarikan bahasa Indonesia sebagai ya, bahasa pemersatu. Sebagai bahasa pemersatu ya. Zaman sekarang kan katanya zaman 4.0 gak gaul berarti ya. Kalau nggak punya kamus besar bahasa Indonesia secara daring. Betul sekali. Nah, pertanyaan lagi saya jadi tertarik ini selalu bertanya ya. Pak Mulki ini sudah mengajar bahasa Indonesia berapa lama? Kurang lebih Bapak sudah mengajar hampir 8 tahun Pak. 8 tahun? Satu windu ya. Hampir. Berarti sudah pengalaman sekali ya tentang bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan. Nah, pertanyaan saya. Betul. Harapan Bapak sebagai pengajar bahasa Indonesia, sebagai pengajar juga, harapannya ingin anak-anak menyikapi bahasa Indonesia ini seperti apa? Baik, ini pertanyaan yang sebetulnya umum sekali Pak Yudi ya. Semua pengajar, semua pendidik. Berarti ecek-ecek pertanyaan saya. Maksudnya semua tenaga pendidik juga pasti punya harapan dan lain. Tapi saya sederhanakan saja mungkin harapan yang yang terkecil lah, saya ingin khususnya siswa SMP Pasundan 9 itu fasih berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, walaupun mungkin dari pengucapan, dari pelafalan, kemudian intonasi dan sebagainya masih bercampur dengan bahasa-bahasa tidak baku dan sebagainya, tapi minimal ketika kita berbicara dengan lawan jenis, dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itu akan menjadi modal penting, dasar utama bagaimana nanti kita ke depannya dalam tadi seperti yang Pak Yudi bilang melestarikan gitu ya. Mungkin dengan 4.0 yang tadi Pak Yudi maksud begitu banyak, begitu besar istilahnya dorongan kemudian masukan dari luar. Nah ini jadi salah satu pilar utama. Begitu ya, apalagi ini bertepatan dengan bulan Sumpah Pemuda Pak Yudi ya. Kita sudah masuk bulan Oktober, jadi ini adalah momen untuk kita lebih mencintai lagi Indonesia, khususnya dari bahasanya begitu. Oke, sepakat Pak Mulki ya. Pokoknya intinya kalau dari Bapak, orang yang baik pasti berbahasa dengan baik pula ya. Siap. Jadi pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya baik dan benar, tapi baik dan bersuara. Betul. Ya, lamun teu bersuara mah datu. Ya, seperti itulah. Siap. Oke, sebelum kita tutup acara. Oh, udah selesai nih Pak Yudi? Udah selesai. Aduh, kayaknya. sayang sekali. Supaya tidak capek anak-anak menonton channel kita. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mudah-mudahan di pertemuan kedua. Oke, siap. Sebelum closing atau penutup, Pak Mulki tadi membisiki saya ya, katanya ada giveaway. Alhamdulillah. Tahu giveaway? Door prize ya. Door itu pintu, prize itu harga. Itu nyambung. Pokoknya intinya ada giveaway, ada hadiah ya. Nah, hadiahnya yaitu ada 3 unit flash disk. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita langsung simak aja ya. Silakan Pak Mulki. Oke, siswa khususnya SMP Pasundan 9, giveaway ini atau reward atau hadiah ini khususnya akan Bapak dedikasikan untuk teman-teman yang masih sampai detik ini mungkin berjuang khususnya melawan pandemi COVID-19 yang
menyebalkan. menjebalkan ya. Mudah-mudahan cepat selesai Pak Edi ya. Ya, Jadi amin. caranya cukup sederhana, mudah. Nah, teman-teman subscribe channel ini ya. Jangan lupa tinggal diklik begitu ya Pak Edi ya. Kemudian nanti teman-teman bisa komentar di bawahnya, di kolom komentar, jawabannya apa gitu. Baik. Jadi masih tentang KBBI Pak Edi, masih tentang KBBI teman-teman. Jadi Bapak akan menyampaikan beberapa suku kata atau kata yang ada dalam KBBI, mau daring atau konvensional itu sama saja. Jadi teman-teman nanti cukup tadi satu subscribe gitu ya, klik loncengnya gitu Pak Yudi, kemudian nanti menjawab. Nah ini ada kata-kata, ada 10 kata, ada 10 kata yang harus teman jawab. Yang pertama mohon diperhatikan ya, mohon disimak, dibuka telinganya lebar-lebar. Yang pertama ada kata pualam. Pualam. Jadi apa itu pualam? Kemudian ada kata adas. Apa itu adas? Adas, A-D-A-S. Betul. Kemudian siluet. Siluet. Nah, kemudian ada udik. Udik. Apa itu udik? Kamu mah udik banget. Kemudian ada nuraga. Nuraga. Apa nuraga itu? Kemudian ada kata juga delik. Delik. Nah, delik itu apa? Kemudian ada alokasi. Oke. Nah, Alokasi. dan terakhir ada kata nasab. Nasab. Nah, ini Bapak pilih secara acak, Bapak pilih secara umum begitu. Bapak hanya ingin memperkenalkan KBBI baik konvensional tadi maupun daring, dan teman-teman cukup mencari arti dari kata-kata yang sudah tadi Bapak sampaikan. Jadi ada 3 unit flash disk yang akan Bapak bagikan lewat channel ini, giveaway tadi, reward. Kemudian nanti teman-teman silakan untuk menjawab. Oke, nah tadi cara untuk mendapatkan giveaway-nya yaitu jawab pertanyaan kosakata tadi ya, Betul. Pengulki. Nah, silakan kalian jawab kosakata tadi. Caranya kalian jawab di komen channel kita. Di bawah. Nah, subscribe dulu, terus kalian jawab jawabannya di kolom komentar. Oke? Nanti Nah, kita acak ya. Pemenangnya kita acak. Oke. Nah, kita masuk ke bagian closing acara penutupan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, menyimak channel kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya. Amin. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Luki. Sama-sama Pak Edi.